Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Betawi Love Kicau. Semoga semua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ini, yaitu cara mengatasi cuaca hijau yang lambat panas ya. Jadi kita nggak enak juga kalau kita bawa ke gantangan lambat panas, kurang memuaskan gitu ya. Pastinya performa burung kita itu nggak maksimal gitu, yang seharusnya dapat nilai bagus, tapi akhirnya burung jadi nggak segacor yang di rumah seperti itu. Nah, maka dari itu, apa penyebabnya, gimana caranya, yuk ikuti terus di Betawi Love Kicau, disimak videonya baik-baik, jangan sampai ada yang di skip. Oke. Nah, ini telat panas biasanya kejadiannya paling sering itu adalah di waktu hari H-nya ya. Hari H-nya itu dalam mengkondisikan burung kita itu kurang siap. Nah, walaupun dari jauh-jauh hari ini udah dimasterin, udah latihan umbaran, udah minum multivitamin gitu ya, tapi kalau hari H-nya nggak disiapkan dengan maksimal, hasilnya juga bakalan nggak maksimal atau nihil gitu ya. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini gitu, mari kita gimana sih caranya gitu mempersiapkan burung sebelum naik ke gantangan. Baik, kita simak langsung. Nah, kita masuk ke penyebabnya dulu ya teman-teman ya. Penyebabnya ini bisa difaktorkan dari berbagai macam penyebab. Yang pertama yaitu memang mungkin cuaca hijau ini dalam kondisi yang tidak prima atau tidak fit gitu ya. Itu bisa dilihat juga. Nah, yang kedua, mentalnya ini belum siap. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini masih demam panggung ataupun cuaca hijau yang masih dalam proses pengenalan dalam gantangan seperti itu ya, atau bisa dibilang demam panggung gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah kesalahan dari settingan hariannya gitu ya. Kalau kita salah menyeting hariannya, semua bakalan kacau, nggak jelas gitu ya. Nah, gimana sih cara mengatasi cuaca hijau yang udah terlanjur telat panas ini gitu ya? Oke, kita lanjut. Caranya yaitu sebenarnya bisa dikatakan mudah agak susah gitu ya. Maksudnya harus penuh dengan konsisten. Karena itu kita harus punya persiapan yang bisa teman-teman lakuin di rumah gitu ya, agar burung itu siap dibawa ke kontes. Nah, yang pertama adalah berikan extra fooding ini sesuai takaran waktu di rumah gitu ya. Settingan di rumah jangan ditambah-tambahin dulu. Kalau memang berikan 2 pagi 2 sore, kita kasih sesuai settingan harian dulu nih, seperti itu ya. Nantinya akan menjadi pancingan juga kalau kita rutin atau memang konsisten dalam ngasih settingan seperti itu. Nah, kalau misalkan mau berangkat di atas jam 6 menuju ke tempat kontes gitu ya, itu diembunkan dulu jam paginya kita embunkan dulu, jangan lupa gitu ya, selama 30 menit sambil dipancing pakai suara cuaca hijau betina. Nah, gitu. Nah, yang kedua ini bisa dikasih multivitamin biasa buat harian. Cuaca hijau kita di rumah kita bisa kasih multivitamin sesuai dengan takarannya masing-masing seperti itu ya. Tentunya Anda perlu menyiapkan multivitamin dari jauh-jauh hari nih, sebelum hari H-nya gitu ya. Tes dulu nih mana yang vitamin yang cocok buat burung kita. Jadi kita harus benar-benar nyari yang cocok seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau kita memang berangkat ke kontes gitu ya, pakai kerodong yang agak tipis tapi juga nggak terlalu tebal. Dan pengaruh juga ya, bawa ke gantangan itu jangan sambil ngebut, karena takutnya burung caiju itu kaget. Oke, untuk selanjutnya gitu ya, buka kerodong untuk burung bisa beradaptasi di arena gitu ya. Di sekitar perlombaan kita buka kerodong agar kita tahu gitu ya, burung kita ini udah panas apa belum gitu ya. Jadi kita latih supaya dia itu mau jamtrok, mau bunyi, jadi nggak takut gitu ya untuk digantang di tempat perlombaan. Wajibnya kita taruh di agak jauh dari tempat perlombaan gitu ya.
cari tempat yang terkena sinar matahari juga, itu yang paling penting agar cuca hijau itu bisa berjemur dulu gitu ya. Kemudian berikan lagi 2 atau 3 ekor jangkrik agar makin jos atau makin panas ataupun makin naik birahinya gitu ya. Jadi kalau burung yang telat panas berarti birahinya kurang, maka dari itu kita berikan lagi tuh 2 atau 3 ekor jangkrik seperti itu. Nah, ini juga ada yang nggak kalah penting untuk sobat. Kalau untuk kita naik gantangan, pilih gantangan jangan di tengah para sobat. Karena kalau dipilih gantangan ke tengah, kalau menurut saya kurang bagus ya. Di gantangan ini saya khususkan untuk digantung paling pertama, seperti itu, paling awal atau paling depan, seperti itu ya. Sampai tahap ini ya seharusnya cuca hijau ini sudah mulai jamtrok, sudah mulai panas gitu ya. Tapi ada satu cara yang ngebuat cuca hijau ini buka paruh, yaitu digantang paling pertama gitu. Kebanyakan yang saya perhatikan seperti itu ya. Kebiasaan kalau burung paling terakhir sebenarnya hanya membuat cuca hijau itu telat panas gitu. Jadi kalau terus menerus gitu ya, kita tidak memperhatikan cara kita dalam menggantang burung sesuai dengan tipe burung kita masing-masing ya, ada yang perlu dicas dulu, ada yang perlu di track dulu gitu ya. Itu salah satunya tadi, kalau misalkan memang kurang panas, digantangkan di arena lomba yang tadi saya bicarakan, itu sambil dibuka korodong, sambil di track juga gitu ya. Itu udah pasti kita track juga sama tempat teman yang lain gitu ya, agar emosinya ini makin muncak, makin panas, seperti itu para sobat ya. Nah, kalau kita bedanya kalau kita biarkan aja tuh ya, itu cuca hijau itu malah ya dingin lagi, nggak bakalan panas lagi gitu. Jadi kita menjaga kondisi dia ini agar tetap panas, agar tetap udah on gitu. Sewaktu nanti di taikan ke perlombaan itu birahinya pas gitu, masih tetap panas seperti itu. Jangan datang ke perlombaan kita belum track, kita nggak panas-panaskan gitu ya, nggak kita pancing dengan MP3 gitu ya. Itu yang lambat panas itu memang agak susah kayak gitu. Nah, tips cuca hijau itu nggak sulit panas di arena itu ya. Yang pertama ya, cuca hijau itu banyak pilihannya sebenarnya, bisa dicoba satu persatu. Eksperimen dengan cara melihat karakter cuca hijau di rumah Anda. Anda lihat sendiri cuca hijau karakternya seperti apa. Sudah ketemu settingan yang pas gitu ya, dan dijamin gak ada masalah lagi ya. Jadi nemu settingan itu harus pas, bener-bener pas. Nah, yang kedua, sering-sering dilatih mentalnya gitu, dengan dibawa ke arena perlombaan. Jangan digantangkan dulu, gak apa-apa. Kita sambil ngopi, sambil bawa burung kita, mengenalkan burung kita pada gantangan. Seperti itu. Oke, sebaiknya metode ini mudah-mudahan bisa berhasil untuk para kicaumannya. Penutup dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.